Ada yang ngintip di belakang Mak. Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau masak daging sapi. Waktu itu saya pernah bilang kalau misalnya saya mau masak daging sapi yang seperti saya buat untuk masak mie sapi, ya itu maksud saya. Sekarang saya sudah menyiapkan bahannya ya teman-teman. Kemarin kebetulan majikan saya beli daging sapi, terus hari ini mau dimasak. Cara masak daging sapi ala orang Taiwan gampang banget. Untuk bahannya di sini saya pakai daging sapi yang seperti ini ya teman-teman. Mungkin kalau nggak salah ini adalah bagian iga sapi. Terus ada juga lobak putih ini yang sudah saya kupas, wortel, bawang bombay, ada juga daun bawang ini belum saya cuci. Kemudian ada congyo pao, harus ada biar lebih wangi ya teman-teman. Biasanya kalau kita mau beli daging sapi ada dikasih ini congyo pao ya. Pertama untuk lobaknya potongnya sesuai selera tapi besar-besar ya. Saya potong seperti ini, gede-gede, tebal-tebal. Pokoknya sesuai selera baik. Jangan terlalu tipis ya teman-teman. Kemudian untuk wortel, potongnya juga besar-besar, sesuai selera. Saya motongnya divariasi seperti ini ya. Mau bulat-bulat juga boleh. Seperti ini ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk bawang bombay dipotongnya juga besar-besar. Biasanya saya potong jadi 4 seperti ini saja. Kalau misalnya mau dipotong jadi 2 juga boleh ya. Saya potongnya seperti ini, gede-gede ya teman-teman, jadi 4. Saya pakai 3 bungkus. Saya mau potong jadi berapa? 3. Ini nanti kalau sudah selesai dimasak jadinya kecil-kecil teman-teman. Seperti ini. Kalau mau jadinya lebih besar ya potong jadi 2 saja. Biasanya saya bukan menggunakan daging sapi yang ini, yang beda. Biasanya saya gunakan daging sapi yang tengahnya itu ada uratnya. Kalau ini beda ya. Potongnya besar-besar ya, sesuai selera, pokoknya disesuaikan dengan daging sapinya. Cara masaknya, pertama saya tumis bawang bombay. Saya masukkan daging sapi.
saya masak jadi satu ya teman-teman. Biasanya saya masak terlebih dahulu sampai harum dan daging sapinya ini berubah warna. Nah, sekarang bawang bombaynya sudah layu, aroma masakannya juga sudah mulai terasa, dan daging sapinya juga sudah berubah warna ya teman-teman. Tuh. Setelah itu saya pindahkan ke panci berisi air mendidih yang sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini saya menggunakan air secukupnya ya teman-teman, tapi untuk pertama saya gunakan air sedikit dulu, kalau misalnya nanti kurang gampang ditambahin. Kemudian saya masukkan congyopao semuanya ya. Saya tambahkan kecap asin, saya pakai kecap asin merek ini ya, apa sajalah boleh, secukupnya. Kalau misalnya kurang gampang ditambahin. Terus daun bawang, ini daun bawangnya sudah saya cuci ya teman-teman, nggak usah dipotong-potong, ini hanya sebagai pelengkap. Nanti kalau misalnya daging sapinya sudah matang, ini dibuang. Ini kuahnya sudah mendidih, saya masukkan lobaknya, agak banyak ya. Kuahnya sudah mendidih, kemudian saya masukkan wortelnya. Tutup, masak pakai api sedang sampai daging sapinya matang. Sambil nunggu daging sapinya matang, saya masak yang lain ya teman-teman. Hari ini saya nggak masak banyak, nanti cuma ngerebus sayur saja. Sayur sawi sendok sama kembang cesim, udah. Sama apalagi, manasin makanan kemarin. Wangi. Biasanya saya tambah garam ya teman-teman, biar warnanya tetap cantik. Biasanya kalau untuk sayuran rebus seperti ini, saat menyajikan mereka hanya menambahkan sedikit kecap asin atau saus tiram saja. Nah, ini saya sebutnya sayur kembang cesim, tapi kalau untuk di Taiwan mereka sering menyebutnya dengan sayur yo cai hua.
Ini daging sapinya sudah matang ya teman-teman. Saya masak kurang lebih setengah jam. Ini sudah empuk, lobaknya juga sudah empuk, bumbunya sudah meresap. Bumbunya cuma pakai kecap asin saja ya, nggak ada penyedap dan yang lainnya. Ini siap disajikan. Tuh, wortel wis empuk pokoknya. Tuh. Nyicipi, sebetulnya tadi saya sudah makan ya teman-teman. Rasanya itu enak, gurih, rasa daging sapinya itu terasa banget, terus empuk. Ini daging sapinya cepet untuk dimasak, cepet dimasak ya. Tadi saya masaknya itu kurang lebih cuma setengah jam lebih, nggak sampai 1 jam, udah empuk. Kalau daging sapi yang ini banyak banget lemaknya, tapi enak. Terus biasanya kalau untuk membuat mie sapi ala saya, biasanya ini ya, saya menggunakan mie kering yang putih ini. Mie ini direbus kurang lebih selama 6-7 menit. Setelah itu baru ditambahkan kuah, daging sama lobak. Terus untuk rasa kita sesuaikan dengan selera kita. Kalau saya biasanya saya tambahkan penyedap sama garam. Soalnya kalau ditambahin mie rasanya itu pasti kurang asin. Kemudian saya juga menambahkan cabai secukupnya, yang terakhir ditambahkan atau ditaburi potongan daun bawang ya teman-teman. Rasanya enak banget pokoknya, nyelekamin temenan orang Lombok. Kalau mie sapi orang Taiwan ya, cara masak daging sapinya itu ya seperti ini kuahnya yang dipakai untuk mie sapi. Apalagi sekarang musim dingin, cocok banget ya. Oke lah teman-teman, telan dulu. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat sahabat saya semuanya, terutama yang baru datang ke Taiwan, yang belum tahu tentang cara masak-masakannya orang Taiwan ya. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye. Ada yang ngintip di belakang kamu. Kok iya? Ini semua bukai. Tuh ya. Jerene mau lewat. Mekonsi wo yang hala. Tuh ya. Wo pai hala lah. Katanya, kamu kan sedang ambil video, saya mau lewat. Tadi mau lewat ragu-ragu, katanya kamu kan lagi ambil video. Saya kan bilangnya ya boleh lewat, kenapa nggak boleh. Terus barusan bilang katanya dia itu mau belajar trompet apa ya, saksofon apa ya kalau nggak salah, nanti ganggu nggak. Saya bilang udah selesai,
saya ambil videonya. Anak-anak memang seperti itu teman-teman ya. Oke lah, bye bye. Alhamdulillah kenyang. Tadi saya itu udah makan sama majikan saya. Daging sapinya juga tinggal setengah. Kuahnya ini untuk diminum, padahal minyaknya menurut saya banyak, minyaknya akeh ya. Saya makannya ini ditambahin pakai cabai, lebih mantap dan nikmat.